Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Fauzi. Di sini saya akan memberikan tutorial untuk menerjemahkan ERT dalam menjadi script NoSQL menggunakan MongoDB. Kemudian aplikasi yang kita butuhkan untuk pengerjaan penerjemahan ERT menuju NoSQL yaitu yang pertama MongoDB Compass dan juga VS Code yang sudah memiliki extension yaitu MongoDB. Yang pertama kali kita lakukan yaitu mengkonekkan MongoDB di VS Code dengan MongoDB Compass. Kita klik connect, kemudian kita lihat URI dari connectionnya yaitu ini, kemudian kita kopikan di sini. Nah, ini sudah terhubung. Kemudian setelah terhubung kita bisa langsung membuat script untuk NoSQL-nya. Yang pertama-tama kita dapat membuat database terlebih dahulu dengan menggunakan fungsi use. Kemudian di dalam fungsi use ini kita tuliskan nama database yang kita ingin kita buat. Misalkan penjualan barang. Kemudian untuk membuat collection kita bisa membuat menggunakan fungsi create collection. Ini create collection. Dalam create collection ini terdapat ini ada tabel transaksi, action, kemudian terdapat tabel produk, kemudian tabel kasir, dan tabel item. Dan itu kita juga dapat membuat collection dengan langsung menuliskan misalkan db langsung nama dari collection yang ingin kita buat, yaitu misalkan transaction. Kemudian setelah itu kita bisa langsung mengisikan data apa saja yang ingin kita masukkan. Misalkan produk, insert. Dalam insert ini kita terdapat 3 fungsi, yaitu insert many, dan insert one. Untuk insert one ini kita hanya dapat mengisikan data sebanyak satu saja. Untuk insert many kita dapat memasukkan data lebih dari satu. Untuk insert ini lebih fleksibel, jadi kita bisa memasukkan satu atau lebih data. Yang kita masukkan ini insert many, jadi terdapat beberapa data. Kemudian isinya yaitu dokumennya. Yang pertama yaitu untuk produk terdapat ID. ID-nya kita tuliskan 1. Kemudian terdapat namanya, name, namanya misalkan susu. Kemudian brandnya bendera. Kemudian price-nya 25.000. Nah, kemudian data yang kedua ID 2, kemudian namanya misalkan sabun, kemudian brandnya Lifebuoy, kemudian harganya 12.000. Nah, itu kita juga dapat kita masukkan data untuk kasir insert many,
kita ingin memasukkan beberapa data dan kita masukkan dokumennya. Dalam dokumen ini terdapat atribut yaitu ID-nya pertama 1, kemudian namanya Eko, kemudian file numbernya file 8 ini, kemudian address misalkan Malang, kemudian SSN, kemudian email dan eko@gmail.com, kemudian birthday-nya kita membuat dalam tipe data date dan kita masukkan tanggalnya kan 1998/01/01, kemudian gendernya male, kemudian joining date kita juga masukkan tanggal new date tekan 2020 02/20. Dan data yang kedua, dokumen lagi ID 2 putih dan file number kemudian address kan Bandung, dan SSN, dan email putih@gmail.com, dan birthday misalkan 1990 12/10, kemudian gender male, dan joining date 2020/02/10. Nah, udah untuk data kasirnya. Kita lanjut ke data item. pp.item insert menu, dan yang pertama dapat ID 1, kemudian produk ID yang telah tadi produk dan produk ID 1, kemudian barcode kita masukkan ke sekarang, kemudian data yang kode dokumen yang kedua ID, karena di sini adalah hubungan antara produk dan item itu one to many, maka di dalam suatu produk bisa masuk ke beberapa item. Jadi di ID 2 ini bisa masuk produk ID 1, terus barcode, ini juga, kemudian kan
selanjutnya ID 3 dan produk ID 2 code dan ID 4 RG 2 code. Nah, jadi ini sudah kita tuliskan bagaimana antara hubungan produk dengan item. Jadi di dalam suatu produk bisa masuk ke dalam beberapa item. Jadi produk satu ini bisa masuk ke item pertama dan item kedua. Produk kedua itu masuk ke ID ke item ketiga dan item keempat. Selanjutnya kita masukkan untuk transaction. Insert many. Kita masukkan dokumen, tetap ID I1, kemudian produk ID 1, item ID 2, dan customer name kan Vira dan kasir ID ID 1 dan sale price kan 18.000. Nah, dokumen selanjutnya ID 2 kemudian produk ID. Karena hubungan antara produk dengan transaction itu one to many, jadi di dalam suatu produk bisa masuk ke beberapa transaksi. Jadi kita masukkan produk ID 1, jadi produk ID 1 masuk ke transaction pertama dan transaction kedua. Kemudian item ID, karena hubungan item dengan transaction one to many juga, maka satu item bisa masuk ke beberapa transaction. Jadi item ID yang pertama itu masuk ke transaksi pertama dan transaksi kedua. Customer name dan juga kemudian kasir ID. Karena kasir dengan transaction itu hubungannya one to many juga, maka satu kasir bisa melakukan beberapa transaksi. Jadi kasir ID 1 melakukan transaksi 1 dengan transaksi kedua, dan sale price misal 17.000. Dan selanjutnya nama sebelumnya, dokumen ketiga, sekarang produk ID yang kedua, kemudian item ID yang kedua, dan customer name Bambang, kemudian kasir ID yang kedua, price kan 9.000. Dan kita buat satu dokumen lagi untuk ID keempat, ID 2, item ID 2, customer name Joko, kemudian kasir ID 2, price dan 8.000. Jadi hubungan antara
uh, produk ID dengan transaction one to many. Jadi satu produk bisa masuk ke beberapa transaksi. Jadi misalkan produk satu, produk ID satu masuk ke transaksi pertama dan transaksi kedua. Kemudian hubungan antara kasir dengan transaction itu one to many juga, artinya satu kasir bisa melayani beberapa transaksi. Kan kasir ID 1 itu melayani transaksi pertama dan transaksi kedua. Kemudian hubungan item dengan transaction one to many juga, maka satu item bisa terdapat di beberapa transaksi. Misalkan item 1 itu masuk ke transaksi pertama dan transaksi kedua. Terus kemudian bisa kita run. Yes. Nah, ini acknowledge-nya true, berarti datanya sudah masuk. Ya, kita lihat di MongoDB-nya, di Kompasnya, lihat penjualan barang. Nah, ini kita lihat hasilnya sesuai, dokumen terdapat 2, kemudian itemnya terdapat 4, produknya terdapat 2, transaksinya ada 4. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.